Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanus sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fish shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membonceng kendaraan beliau. Lalu beliau bersabda, wahai nak, aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan senantiasa bersamamu. Bila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya, tidak dapat memberikannya sedikit pun, kecuali dengan sesuatu manfaat atau suatu kebaikan yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan mencelakaimu sedikit pun ya, kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran atau catatan-catatan takdir itu telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat yang lain At-Tirmidzi berkata, jagalah Allah. Dalam riwayat yang lain selain At-Tirmidzi, redaksi hadisnya berbunyi, jagalah Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat kesulitan. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran. Jalan keluar selalu mengiringi cobaan, dan kemudahan itu akan selalu mengiringi kesusahan. Ini hadis yang sangat terkenal di dalam kitab Arba'in Nawawi. Pesan Rasul kepada seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas, anak remaja yang bernama Ibnu Abbas, yang nanti kemudian berikutnya beliau menjadi ulama besar di zamannya. Dan walaupun disampaikannya kepada seorang yang masih belia, tetapi bobot nasihatnya sangat luar biasa. Dan anak ini kemudian menghafalnya lalu membagikannya kepada umat manusia, termasuk kita yang pada hari ini mendengarkannya. Inilah Rasulullah SAW, beliau ucapannya mudah dihafal, lalu kemudian terus abadi sampai sekarang. Tidak ada manusia yang seperti itu, yaitu
Ini sangat menenangkan. Artinya kita tahu bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi manfaat apa-apa kecuali karena Allah. Artinya mintanya minta kepada Allah. Lalu minta tolongnya juga minta tolongnya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mencelakai kita kecuali dengan musibah yang sudah Allah tetapkan. Tetapi yang jangan lupa adalah kita harus selalu menjaga Allah. Menjaga Allah bagaimana maksudnya? Dia itu kan pencipta alam semesta, apa perlu dijaga? Maksudnya menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah, menjaga perintah Allah untuk dilakukan, dan menjaga larangan Allah untuk dijauhi, menjaga batasan-batasan Allah. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan selalu menjaga kita. Jadi caranya supaya kita dan anak cucu kita dijaga oleh Allah, ya kita harus menjagai semua perintah Allah untuk kita lakukan dan menjauhi larangan Allah serta batasan-batasannya, mana yang halal, mana yang haram. Jadi siapapun manusia berkumpul, semua manusia berkumpul untuk memberi kita manfaat meskipun hanya setetes air, tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis. Meskipun semua manusia berkumpul untuk mencelakai, untuk membahayakan, untuk membunuh, tidak bisa kecuali dengan musibah yang memang sudah Allah tulis. Pena takdir sudah kering. Jadi kalau kita mendapat musibah dari seseorang, kita harus yakin bahwasanya seseorang ini melukaiku karena memang sudah ditulis oleh Allah. Kalau tidak ditulis oleh Allah, dia tidak mungkin bisa melukaiku. Artinya kita akhirnya minta pertolongan hanya kepada Allah dan takutnya hanya kepada Allah. Berharapnya juga hanya kepada Allah. Lalu kenali Allah saat dalam kemudahan, kelapangan, rezeki yang mudah, sehat, enak, sempat. Nanti kalau kita di waktu-waktu nyaman itu kita mengenal Allah, ketika kita di waktu sulit, Allah juga akan mengingat kita dengan pertolongannya. Tidak hanya di dunia, di alam kubur, sampai nanti di akhirat. Allah akan, oh iya ini dulu waktu mudah mengingatku, sekarang dia sedang kesulitan, aku akan mengingatnya, akhirnya kita diselamatkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu ya tidak akan menimpamu, baik itu berupa rezeki maupun berupa mara bahaya. Kalau memang rezeki itu luput tidak sampai ke kita, ya memang bukan milik kita. Dan sehebat apapun orang mencelakakan, kalau memang itu bukan bagian kita, kecelakaan gitu, ya memang bukan bagian kita. Artinya semua yang menimpa kita, baik itu berupa keenakan maupun kesusahan, semua itu sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan akan selalu mengikuti kesabaran. Kalau kita sabar, kita akan ditolong oleh Allah. An-nasra ma'as sabri, pertolongan Allah itu akan selalu bersama orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong pada Allah dengan kesabaran dan salat. Wa annal faraj, jalan keluar atau solusi masalah-masalah kita ma'al karbi, bersama kesulitan-kesulitan dan kesusahan usaha yang kita lakukan. Wa annal ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu akan diiringi dengan kemudahan. Kesulitan kita menahan nafsu, kesulitan kita berbakti pada Allah, kesulitan kita mendidik anak, kesulitan kita apapun yang bernilai positif, nanti akan diiringi dengan kemudahan-kemudahan di kehidupan dunia ataupun nanti di kehidupan akhirat. Kalau kita keras dengan diri kita, dengan membuatnya susah, melawan hawa nafsu dan menjalankan perintah Allah, nanti kehidupan akan mudah pada kita, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tapi kalau kita lunak pada diri kita, artinya malas, maka dunia akan keras pada kita dan akhirat lebih keras lagi dengan siksa nerakanya dan kemarahan Allahnya. Maka kita jangan lunak pada diri kita. Semoga manfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.